Ya, kalau saya menjadi rakyat Indonesia, inilah calon yang saya akan pilih, yaitu Pak Prabowo. Karena bukan saja mempunyai nilai dalam diri, jati diri yang kuat, tetapi kualiti kepemimpinan beliau itu yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia secara keseluruhannya. Oke guys? Baik guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, meraih rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Oke baik, kita lihat waktu kemarin viral video NDX Aka ya, yang viral juga karena tidak sampai habis ya konsernya, terus bubar karena orang-orang meneriaki Prabowo ya guys. Jadi itu sudah lewat lah ya guys. Tetapi di sini saya menjumpai video yaitu NDX dengan Tif X ya, yang konser di Purwokerto lah kalau nggak salah ya guys. Nah di situ ada konsernya untuk ya Ganjar lah ya guys, untuk tim Ganjar, untuk pemenangan Ganjar gitu ya, yang mengadakan konser. Tetapi yang jadi masalahnya juga di situ ada pendukung Prabowo juga ya guys, yang meneriaki Prabowo. Pokoknya aku pun heran ya guys, kenapa di setiap ada konser, di setiap ada pendukung Ganjar, di setiap ada acara-acara Anies ke ataupun Ganjar ke, di situ ada pendukung Prabowo ya guys. Di sini kita lihat ramai sekali orang menonton ya, tetapi di situ yang paling ramai dan yang datang yaitu pendukung Prabowo. Oke baik, mari kita saksikan beberapa video yang menarik ataupun yang kita lihat di Purwokerto yang meneriaki Prabowo ya guys. Wow, di mana-mana ya ada pendukung Prabowo. Padahal ini konsernya Ganjar ya. Gimana nih ceritanya guys? Aku pun bingung ya. Wow. Baik, kita juga live di media sosial di YouTube. Di sini kalau nggak salah ada NDX dan Tif X ya. Baik, Anda bisa berfoto bersama dengan sahabat Ganjar Mahfud Purwokerto. Tapi jari kalau kita lihat dua-dua semua ini pendukung Prabowo semua. Widih, keren sekali lah pendukung Prabowo ini ada di mana-mana ya guys. Nggak di konsernya Ganjar, acaranya Amin, semua ada pendukung Prabowo ya guys. Ini tanda-tandanya ya guys. Kembali ke tempat yang sudah disediakan. Wow, lautan manusia memang ya guys. Tetapi wow, Prabowo, orang udah demam Prabowo ya. Ini gimana ceritanya guys? Kalau nggak salah di Purwokerto ini kandangnya banteng juga. Gila. Purwokerto ini guys, siapa yang tahu? Kalau nggak salah ini kandangnya banteng juga ya di Purwokerto. Tetapi kandang banteng terkoyak lagi ya guys. Kami persilakan untuk Widih, mantap sekali ya guys. Dimana-mana ada konser ataupun sholawatan, ya di situ ada pendukung Prabowo. Purwokerto, Jateng, wah nggak bahaya tah, kandang banteng dibobol Garuda. Waduh, berarti benar ya, Purwokerto ini dulunya kandang banteng, sekarang dibobol Garuda ya. Mantap, keren. Kalau menurut
menurut dari mata saya, Prabowo dan Gibran tahu tentang rakyat. Karena saya sudah mantap kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo bukan petugas partai. Mantap sekali. Kok ini aku jadi heran. Di belakangnya ada partai PDI tapi pendukungnya malah Prabowo. Ini gimana ceritanya guys? Konsepnya gimana? Waduh guys, memang terbaik lah. Pendukung Prabowo ada di mana-mana ya guys. Kemarin kalau kita lihat konser NDX yang di Bali ya bubar separuh jalan dan karena di sana banyak sekali orang meneriaki Prabowo. Ini konsernya Ganjar juga ya, yang mengadakan tim-timnya Ganjar, tetapi yang meneriaki semua Prabowo. Waduh keren. Ini semakin yakin, semakin mantap kalau Prabowo Gibran akan menang satu putaran ya guys. Semua pada demam Prabowo ya guys. Waduh. Oke guys. Jadi saya akan mereaction salah satu video ya. Sebenarnya politik Indonesia ini tidak hanya disoroti oleh orang-orang Indonesia saja ya, tetapi ada orang luar negeri juga yang menyoroti tentang politik yang ada di Indonesia. Ini salah satu ya guys. Salah satu orang Malaysia yang berkomentar tentang politik yang ada di Indonesia, khususnya waktu debat kemarin. Dan ya begini penjelasan beliau tentang Prabowo ya guys. Coba kita dengar dulu ya guys. Halo guys, teman-teman Indonesia. Semalam saya sempat mengikuti debat calon Presiden Republik Indonesia. Saya dapati bahwa debat ini begitu penting bagi rakyat Indonesia terutamanya, karena di sini mereka boleh melihat calon pemimpin masa depan mereka. Dan di dalam perdebatan itu saya dapati bahwa ada perkara-perkara besar yang kita perlu ambil berat dan ambil perhatian. Di dalam debat itu saya melihat dua orang calon yang pertama Anies Baswedan dan juga calon yang ketiga Pak Ganjar telah melepas peluang yang besar. Kenapa? Karena mereka kelihatan menyerang pribadi Pak Prabowo dan kelihatan mereka berpolitik semata-mata untuk menjatuhkan kewibawaan Pak Prabowo. Dan ini saya ingat ada sedikit kesan yang kurang menyenangkan terhadap kepemimpinan dua orang calon tersebut. Kenapa begitu? Karena mereka dilihat orang-orang yang tidak mempunyai etik ataupun tidak mempunyai jati diri sebagai pemimpin sebenar. Ya, benar. Sementara Pak Prabowo dilihat tenang, walaupun mungkin kita tidak tahu gelora hatinya, dan beliau tetap bertahan terhadap serangan pribadi yang dilakukan oleh kedua calon tersebut. Jadi saya melihat Pak Prabowo merupakan seorang calon yang begitu karismatik, berkarisma untuk masa depan Indonesia. Kenapa begitu? Karena beliau telah menunjukkan aura kepemimpinan yang sebenar untuk Republik Indonesia. Meskipun dihujat, meskipun diserang, dia bertahan tanpa menjatuhkan air muka musuh politiknya. Dan saya percaya Pak Prabowo mempunyai maklumat untuk menjatuhkan kedua-dua musuh politiknya. Namun itu tidak dilakukan oleh beliau. Saya salut sama Pak Prabowo. Dan yang kedua ialah Pak Prabowo merupakan seorang yang mempunyai latar belakang ketenteraan, military background, dan dia sangat konsisten mempertahankan kedaulatan keselamatan Indonesia, dan dia tidak kompromi untuk mendedahkan data-data dalam Kementerian Pertahanan semata-mata untuk kepentingan politik, meskipun didesak, dan beliau seolah-olah dihina, mempunyai rating yang paling rendah ketika menjadi Menteri Pertahanan. Dan dalam jejak digital kita dapat menyaksikan bahawa
Pak Prabowo begitu cemerlang sebagai seorang Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Dan ini yang tidak dilihat oleh kedua calon, Anies Baswedan dan juga Pak Ganjar. Dia nak menjatuhkan orang tapi dia tak tahu, dia tak nampak rekod sebenar seseorang yang pada tahap ataupun level mana. Jadi guys, teman-teman Indonesia, kalau saya menjadi rakyat Indonesia, inilah calon yang saya akan pilih, yaitu Pak Prabowo. Karena bukan sahaja mempunyai nilai dalam diri, jati diri yang kuat, tetapi kualiti kepemimpinan beliau itu yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia secara keseluruhannya. Oke guys, itu saja. Salam hormat dari saya dan minta maaf jika saya tidak memberi kata-kata yang menyenangkan kepada pihak Anies Baswedan dan juga Pak Ganjar. Tetapi saya hormati proses politik di Indonesia. Itu saja. Salam hormat dari saya. Baik Bang, biasanya lah nih kan, biasanya lah kalau orang luar menilai itu ikhlas tanpa ada kepentingan politik ya kan, karena orang luar itu tidak memilih ataupun tidak akan dipimpin oleh Prabowo ke Anies ke oleh Ganjar ke, mereka menilainya itu dari netral ya, netral. Jadi saya rasa abang kita ini daripada Malaysia menilai Prabowo itu ikhlas dan netral tanpa ada kepentingan apapun ya guys. Waduh mantap, sampai orang Malaysia mengagumi ataupun mempercayai Prabowo lah yang pantas dan paling bijak, paling dipercayai untuk memimpin Indonesia ini. Waduh mantap, terima kasih sahabat kita daripada Malaysia yang sudah berkomentar baik tentang Bapak Prabowo. Nah guys, oke guys, kalau kalian, menurut kalian nih gimana nih? Kan biasanya kan kadang-kadang kalau kita sesama Indonesia kan ada kepentingan sendiri-sendiri ya. Mungkin saya pendukungnya ini, ada salah satu pendukung lah, misalkan aku pendukung ini, aku pendukung ini, aku pendukung itu. Jadi komentarnya itu berbeda-beda ya kan. Hanya karena kita inginkan dia yang jadi orang yang kita inginkan jadi presiden. Nah, jadi kalau berbeda lah dengan orang luar negeri ya kan. Nah, jadi begitulah, ikhlas, jujur, dan maka daripada itu saya semakin mantap untuk memilih Prabowo Gibran. Jadi kalian bagaimana? Kalau belum ya, kalian belum ada pilihan masih ngambang nggak tahu mau pilih siapa, ayo mari kita sama-sama memenangkan Prabowo Gibran satu putaran. Biar kita lebih irit uang negara juga ya guys. Jadi kita langsung aja lah ini ya, ganti presiden. Nah sekarang ini baru kita ganti presiden ya. Benar sekali. Ayo kita ganti presiden dengan Prabowo Subianto ya. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini guys. Coba kalian berkomentar lah, apa tanggapan kalian tentang konser Ganjar tadi yang pendukungnya penuh Prabowo, dan apa tanggapan kalian tentang abang-abang kita daripada Malaysia yang berkomentar baik tentang Prabowo. Jadi kalian bisa letak komen di bawah, dan mungkin sampai di sini video ini, dan sekian, terima kasih. Insya Allah Prabowo Gibran akan menang satu putaran. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sekarang politik baru, tak boleh kekal musuh sampai bila-bila. Saya ambil contoh di Indonesia, Prabowo 2 kali lawan Jokowi. Dan undi mereka peroleh dekat. Jokowi jadi presiden, dia menang. Sekali lagi mereka lawan, Jokowi menang lagi. Tapi perkara yang mengejutkan dilakukan oleh Jokowi, dia undang Prabowo masuk dalam kabinet dia. Dia lantik jadi Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Indonesia amat hebat. Politik Indonesia begitu stabil sampai hari ini. Pelabur asing masuk begitu hebat. Indonesia sekarang memacu ekonomi ke hadapan. Ini model politik baru. Kita pun begitulah juga. DAP, mana kita nak percaya satu hari boleh kerjasama dengan Barisan Nasional? Keputusan kita bekerja sama dan kita bentuk kerajaan.